warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Alfisyari. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Bapak Imsar MSI. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi elastisitas. Elastisitas. Nah, seperti yang kita ketahui, elastisitas ialah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan demikian, elastisitas terbagi menjadi dua, elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Oke, sebelum kita masuk ke elastisitas permintaan dan penawaran, sebelumnya kita akan membahas tentang elastisitas itu ada 5 jenis. Di sini saya akan menjelaskan per jenisnya. Jadi jenis pertama itu permintaan elastis, atau bisa disebut simbolnya itu ED lebih besar daripada 1. Nah, di permintaan elastis ini presentasi perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari presentasi perubahan harga. Misalnya bila harga turun 10%, menyebabkan permintaan harga naik 20%. Contohnya itu barang-barang mewah seperti mobil, terus kereta dan lain sebagainya. Terus yang kedua, itu permintaan inelastis dengan simbol ED lebih kecil daripada 1. Permintaan dikatakan inelastis jika perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari presentasi perubahan harga. Jadi misalnya itu kayak kalau harganya naik 10%, menyebabkan permintaan barang itu turun sebesar 6% gitu. Contohnya itu kayak beras, barang-barang pokok gitu, beras, gula, minyak makan gitu, bahan pokok. Nah, untuk yang ketiga, itu ada permintaan elastis uniter, atau simbolnya itu ED sama dengan 1. Jadi di permintaan elastis uniter ini, presentasi perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan presentasi perubahan harga. Artinya jika barang turun 10%, maka permintaan barang akan naik 10% juga gitu. Artinya dia sama dengan 1. Dan yang keempat itu permintaan inelastis sempurna dengan simbol ED sama dengan 0. Di sini perubahan harga barang tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Sebagai contoh, permintaan pada garam. Artinya kan berapapun harganya garam tersebut, orang akan tetap membeli dengan jumlah yang dibutuhkannya. Jadi tidak berpengaruh. Dan yang kelima, permintaan elastisitas sempurna dengan simbol ED sama dengan tak hingga yang gini. Jadi pada permintaan elastisitas sempurna ini, perubahan harga mengakibatkan jumlah barang yang diminta tak terhingga. Artinya pada tingkat harga yang sama tapi jumlah barang yang berbeda-beda, ya begitu. Oke, saya sudah siap menjelaskan tentang 5 jenis elastisitas tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan ialah pengembangan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Di elastisitas permintaan itu ada hukumnya juga. Jadi hukum dari elastisitas permintaan ialah menurunnya harga suatu barang meningkatkan jumlah permintaan dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di elastisitas permintaan ini pastinya ada rumusnya dong. Jadi di elastisitas permintaan ini para ekonom membuat rumus. Rumusnya itu elastisitas harga permintaan sama dengan perubahan persentasi jumlah permintaan per perubahan persentasi harga. Artinya perubahan presentasi jumlah permintaan tersebut dibagi dengan perubahan presentasi harga. Sebagai contoh nih, anggap harga es krim meningkat 10%, mengakibatkan jumlah es krim tersebut
yang kita beli turun hingga 20%. Jadi artinya jika dimasukkan ke dalam cara ekonom sebelumnya tadi yang saya jelaskan, elastisitas harga permintaannya minus 20% per 10%. Artinya minus 20%-nya itu tadi turunnya harga es krim tersebut. Jadi karena turun jadi minus. Nah, kalau 10%-nya meningkatnya harga es krim tadi. Jadi hasilnya itu minus 2. Jadi dalam contoh elastisitas yang tadi saya jelaskan, mencerminkan bahwa perubahan jumlah permintaan sebanding dengan 2 kali perubahan harga. Artinya, jika harga es krim tersebut naik, maka yang minat akan turun. Karena jumlah barang yang diminta berhubungan negatif dengan harganya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang elastisitas permintaan, ternyata elastisitas permintaan itu dibagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu elastisitas harga permintaan, yang kedua elastisitas pendapatan, dan yang ketiga elastisitas harga silang. Jadi dari ketiga poin ini pastinya nanti saya akan jelaskan di elastisitas harga permintaan dan seterusnya. Let's go. Oke, saya akan menjelaskannya. Di poin pertama, elastisitas harga permintaan atau bahasa gaulnya price elasticity of demand. Nah, sebelum kita ke rumus nih, pastinya ada dong rumus elastisitas harga permintaan tadi. Jadi kita ke definisi dulu. Jadi definisi dari elastisitas harga permintaan ialah pengaruh perubahan harga barang terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Besar kecilnya pengaruh barang tersebut itu bisa kita nyatakan di dalam koefisien elastisitas permintaan atau ED. ED itu adalah simbolnya yang nanti akan kita gunakan di rumusnya. Baik, kita akan masuk ke rumusnya. Rumus dari koefisien elastisitas harga permintaan tadi. Jadi rumusnya itu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Dimana ED-nya itu elastisitas permintaan, delta Q-nya itu perubahan jumlah barang yang diminta, delta P-nya perubahan harga, P harga, dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Baik, karena tadi saya udah ngasih tahu rumusnya, rumus dari elastisitas harga permintaan, mungkin tapi nggak efisien ya kan kalau misalnya nggak dikasih tahu, nggak ditulis gitu, kurang paham jadinya. Jadi saya tulis kembali. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, bagi teman-teman yang bawah ya, yang ini salah. Nah, jadi di sini ED-nya ialah elastisitas permintaan, delta Q-nya perubahan jumlah barang yang diminta, delta P-nya perubahan harga, P harga, dan Q-nya jumlah barang yang diminta. Nih, begini nih rumusnya. Oke, tadi kan saya udah ngasih tahu rumus dari elastisitas harga permintaan. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke soalnya, contoh soal dari elastisitas harga permintaan. Let's go. Di sini sudah ada soalnya, contoh soalnya. Saya akan menjelaskannya. Saya ngambil soalnya dari buku Ekonomi Mikro Islam yang saya pakai pada saat kuliah di semester 2 ini. Nah, di sini kan diketahui nih, P1 sama dengan 400, Q1 sama dengan 10.000, P2 sama dengan 300, Q2 sama dengan 15.000. Nah, yang ditanya kan koefisien elastisitas. Jadi kita pakai rumus yang ini. Seperti sebelumnya, di rumus persentase delta Q per persentase delta P itu sama dengan delta Q per Q per delta P per P. Artinya sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 per P2 dikurang P1 per P1. Nah, sini sudah dijelaskan. Kita masuk ke jawabannya. Nah, di sini pakai rumus yang tadi.
ED sama dengan Q2 per Q1 per Q1 per dibagi P2 dikurang P1 per P1. Nah, selanjutnya kita masukin nominalnya. Di sini Q2-nya 15.000 seperti pada yang diketahui. Dikurang Q1, Q1-nya 10.000. Ini per Q1, Q1-nya 10.000 tadi. Oke, jadi dibagi per 300. 300 ini dari P2 ya. Ini P2-nya. P2 sama dengan 300. Dan 400 ini dari P1-nya. Kita masukkan 400. Dibagi 400 dari P1. Nah, dari sini kita dapat hasilnya 15.000 dikurang 10.000, 5.000 per 10.000-nya tetap karena nggak bisa dijumlahin. Jadi per dibagi 300 dikurang 400. Karena ini 300 dikurang 400, jadi hasilnya negatif. Negatif 100 per 400. 400 ini tetap karena nggak bisa dijumlahin. Nah, setelah itu kita jumlahin semuanya. 5.000 dibagi 10.000 dibagi lagi oleh minus 100 dan minus 100-nya dibagi 400. Nah, hasilnya itu 5.000 dibagi 10.000 itu 1 per 2 dan minus 100 dibagi 400 minus 1 per 4. Nah, setelah dibagi dapatlah hasilnya minus 2. Nah, ini dia hasil dari koefisien elastisitas. Oke, tadi saya udah ngejelasin elastisitas harga permintaan sekalian dengan soal-soalnya, contoh soalnya. Semoga bisa dipahamin. Dan kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu elastisitas pendapatan. Kalau bahasa gaulnya itu income elasticity of demand. Nah, jadi sebelum kita masuk ke rumus, di sini juga ada rumusnya pastinya. Kita ke definisi dulu, seperti biasanya di video-video sebelumnya saya juga kayak gitu ngejelasin definisinya dulu. Jadi elastisitas pendapatan ialah koefisien yang menunjukkan batas besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Nah, itu tadi definisi dari elastisitas pendapatan. Untuk rumus, kita langsung aja ya ke rumusnya. Jadi rumus dari elastisitas pendapatan itu ialah EI. EI itu adalah besar dari elastisitas pendapatan. Itu sebagai rumusnya itu disimbolkan dengan EI. Jadi EI sama dengan persentase perubahan harga permintaan per persentase perubahan harga pendapatan. Tadi kita udah ke definisi dari elastisitas pendapatan. Sekarang kita masuk ke rumus. Jadi rumusnya itu EI sama dengan presentasi perubahan jumlah permintaan dibagi dengan presentasi perubahan pendapatan. Jadi EI ini adalah besar dari elastisitas pendapatan tadi. Jadi elastisitas pendapatan itu disimbolkan dengan EI. Atau bisa juga kita buat dengan rumus kayak begini, ya. EI sama dengan delta Q persen dari delta Q per persentase dari delta I dikali I per Q. Nah, ini di sini saya udah ngebuat rumusnya, rumus dari elastisitas pendapatan. Nah, ini dia. Jadi EI-nya itu seperti yang tadi saya bilang, EI ini adalah simbol dari elastisitas pendapatan. Jadi EI sama dengan persentase delta Q per persentase delta I dikali I per Q. Nah, di sini persentase delta Q ini ialah perubahan jumlah yang diminta. Untuk delta I itu
perubahan pendapatan, yang I itu pendapatan, dan yang Q itu jumlah barang yang diminta. Nah, ini dia rumusnya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke soal ya. Jadi ini rumus dari elastisitas pendapatan untuk mengerjakan soal selanjutnya yang nanti akan saya jelaskan juga. Oke, sudah tahu kan rumusnya? Rumus tadi elastisitas pendapatan saya sudah jelaskan tadi rumusnya. Sekarang kita masuk ke soalnya ya. Dia contoh soal dari elastisitas pendapatan. Jadi di sini saya ngambil contohnya itu dari buku Ekonomi Mikro Islam yang saya gunakan. Nah, di sini dalam bentuk tabel ya datanya. Jadi di sini ada data dari himpunan pasar-pasar pada tahun 2000 sampai dengan 2003 untuk permintaan produk X dan produk Z. Nah, ini dia tabelnya. Jadi yang ditanya di sini elastisitas pendapatan atas permintaan barang X. Nah, sebelumnya kan udah saya jelasin rumusnya itu apa. Jadi EI itu sama dengan X. X itu barang permintaan X. Jadi kenapa di sini X? Karena yang diminta itu barang X. Nah, setelah itu kita masuk ke ininya. X sama dengan minus 5 per 100. Jadi minus 5 ini didapat dari permintaan barang X pada tahun 2000 dengan permintaan barang X pada tahun 2001. Nah, di sini kenapa bisa dapat minus 5? Karena permintaan barang X di tahun 2001 dikurangin dengan permintaan barang X di tahun 2000. Jadi 15 dikurang 20. Kenapa begitu? Karena di sini yang diminta pada tahun 2001. Jadi presentasinya di tahun 2001 dikurangi dengan tahun 2000. Jadi minus 5. Nah, untuk 100 sama juga seperti permintaan X, di pendapatannya di pendapatan tahun 2001 dikurangi dengan pendapatan di tahun 2000. Jadi 1100 dikurang dengan 1000, hasilnya 100. Dikali dengan 1100 per 15. Nah, 1100-nya ini dari pendapatan, yang 15-nya ini dari permintaan barang X tersebut. Nah, sama dengan dijumlahin lah ya kan, minus 5 dikali 1100. Artinya sama dengan minus 5.500 per 100 dikali 15 sama dengan 1.500. Sama dengan dibagi dan hasilnya minus 37. Nah, ini dia hasil dari permintaan barang X. Elastisitas pendapatan dari permintaan barang X. Nah, barang X di tahun 2001 ya. Nah, untuk selanjutnya ini elastisitas permintaan untuk barang Z. Yang ditanya. Nih, ada barang Z. Sama juga seperti permintaan barang X. Jadi EI sama dengan Z. Z itu karena di sini yang diminta barang Z. Nah, sama dengan 5 per 100. Ini 5-nya ini yang diminta kan tahun 2001. Jadi seperti yang ini juga di tahun 2001 ini permintaan barang Z dikurangi dengan permintaan barang Z pada tahun 2000. 45 dikurang 40, hasilnya 5. Nah, untuk 100-nya sama juga di sini di pendapatannya dikurangin 1210 dikurang dengan 1100. Artinya 100 hasilnya. Nah, habis itu dikali dengan 1100 per 45. Nih, ini 1100-nya di pendapatan tahun 2001, 45-nya ambil dari permintaan Z. Karena kan yang ditanya barang permintaan Z, jadi 45. Nih. Sama dengan 5 dikali 1100 sama dengan 5500. 100 dikali 45 sama dengan 4500. Jadi setelah dibagikan dapatlah hasilnya 1,2%. 1,2. Nah, ini dia permintaan elastisitas untuk barang Z. Nah, itu tadi dia contoh soal yang saya jelaskan. Semoga Anda bisa paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk poin ketiga itu ada elastisitas harga silang. Konsep ketiga dari
elastisitas permintaan tadi. Jadi konsep ketiganya itu ada elastisitas harga silang. Teman-teman, jadi yang konsep ketiga itu elastisitas harga silang atau bahasa gaulnya bisa disebut dengan cross price elasticity of demand. Nah, seperti biasanya saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi elastisitas silang itu mengukur bagaimana jumlah permintaan suatu barang berubah terhadap perubahan barang lain. Nah, dari situ sudah jelas ya. Artinya suatu barang berubah terhadap perubahan barang lain. Nah, jadi untuk rumus dari elastisitas harga silang itu disimbolkan dengan EXY. Nah, EXY sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan barang X per persentase perubahan harga barang Y. Rumus dari elastisitas harga silang ialah rumusnya EXY. Dengan simbol EXY itu artinya elastisitas harga silang. Nah, elastisitas harga silang tersebut rumusnya EXY dengan simbol EXY. Jadi EXY sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan barang X dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Jadi bisa dituliskan dengan EXY sama dengan delta Q X per delta PY dikali PY per QX. Nah, seperti ini teman-teman rumusnya. Jadi EXY ini tadi rumus dari elastisitas harga silang dengan simbol EXY. Jadi EXY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Jadi di sini EXY-nya tadi elastisitas harga silang, delta QX-nya itu perubahan jumlah permintaan barang X, dan delta PY perubahan harga barang Y. PY sama dengan perubahan pada Y, dan QX sama dengan jumlah permintaan barang pada X. Nah, ini dia teman-teman rumusnya, rumus dari elastisitas harga silang. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan contoh soalnya. Kita masuk ke rumus dari elastisitas harga silang. Ini ada data dari elastisitas harga silang. Saya ngambil contoh dari buku Ekonomi Mikro Islam. Jadi di sini disebutkan bahwa berdasarkan data di atas, hitunglah tingkat elastisitas silang permintaan barang tersebut bila seandainya antara produk X dan Y masih berhubungan. Nah, berartinya yang ditanya produk X dan Y masih berhubungan. Gimana seandainya? Jadi di sini udah ada penjelasannya, akan saya jelaskan. EXY sama dengan minus 10 per minus 1 dikali 9 per 40. Ini ambil dari rumusnya tadi ini. EXY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Nah, ini dia. Jadi minus 10 ini dari periode 2 pada QX di 40, terus dikurang pada periode 1 di QX 50. Artinya 40 dikurang dengan 50, minus 10. Nah, untuk minus satunya ini di harga Y-nya. Jadi di harga Y-nya di periode 2 kan 9, dikurangin dengan periode 1, 10, jadi minus 1. Dikali dengan 9 per 40. Nah, 9-nya ini harga Y-nya di periode 2, 9. Yang 40-nya ini di periode 2 pada QX, 40. Nah, setelah dijumlahin, minus 10 dikali 9 sama dengan minus 90, minus 1 dikali 40 sama dengan minus 40. Dan dibagikan minus 90 dibagi minus 40 sama dengan 2,25. Nah, ini dia hasilnya. Nah, dari penjelasan yang di atas,
diketahui bahwa EXY bernilai positif yang dapat diartikan bahwa antara barang X dan Y adalah barang substitusi. Nah, ini dia contoh soalnya. Teman-teman, kita udah ngejelasin tadi 3 konsep dari elastisitas permintaan. Udah dijelasin juga definisinya serta contoh-contoh soalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Nah, bakal saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas pada subbab ketiga, yaitu faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Yang pertama itu banyaknya barang pengganti yang tersedia. Suatu barang mempunyai banyak barang pengganti. Permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Misalnya itu pada beras. Beras bagi masyarakat Indonesia sulit dicari substitusinya. Karena itu permintaan beras itu inelastis. Dan sementara garam tidak mempunyai substitusi. Oleh karena itu permintaannya bersifat inelastis sempurna. 2. Jumlah pemakaian. Makin banyak jumlah pemakaian, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Yang ketiga, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang terakhir, jangka waktu analisis. Jadi itulah faktor-faktornya, ada 4 tadi yang saya jelaskan. Kita lanjut ke subbab keempat, yaitu manfaat dari mengetahui nilai ED. Jadi nilai ED itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu misalnya untuk kebijakan impor, pajak, dan penjualan produk baik dilakukan pemerintah ataupun swasta. Jadi ada manfaatnya itu yang pertama, kebijakan impor. Nah, di sini contohnya jika suatu negara mengimpor barang yang elastisitasnya diketahui oleh pemerintah akan membuat kebijakan terus impor dan stop. Dan yang kedua, perpajakan. Yang ketiga, kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Nah, itu tadi manfaat-manfaat dari mengetahui nilai ED. Oke, kita masuk ke subbab terakhir, yaitu elastisitas penawaran. Jadi pada elastisitas penawaran ini ialah mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Penawaran suatu barang dikatakan elastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah banyak jika harganya berubah. Nah, langsung ke rumusnya. Jadi elastisitas itu mempunyai rumus elastisitas penawaran, maksudnya rumus elastisitas penawaran itu dilambangkan dengan ES. Jadi rumusnya itu ES sama dengan persentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentasi perubahan harga. Rumus perhitungannya akan saya buat ya. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, ini dia rumusnya. Jadi rumusnya sama dengan elastisitas permintaan sebelumnya, cuman di sini pakai simbolnya itu ES karena dia kan penawaran. Jadi di sini ES itu ialah elastisitas penawaran, delta Q-nya perubahan jumlah barang yang ditawarkan, delta P-nya perubahan harga, P-nya itu harga, Q-nya jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi ini rumus dari perhitungan elastisitas penawaran. Ini rumusnya. Tadi kita udah ngebahas tentang rumus dari elastisitas penawaran. Sebelumnya saya lupa bilang bahwasannya elastisitas itu memiliki jenis-jenis. Elastisitas penawaran memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama penawaran elastis yang dilambangkan dengan ES lebih besar daripada 1. Di sini persentase jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari persentase perubahan harga. Dan yang kedua, penawaran inelastis. Dalam simbolnya ES lebih kecil daripada 1. Di sini persentase jumlah barang yang ditawarkan
lebih kecil dari persentase perubahan harga. Dan yang ketiga, penawaran elastis uniter. Itu simbolnya sebagai ES sama dengan 1. Dan di situ di elastis uniter, persentase perubahan harga diikuti persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat itu ada penawaran elastis sempurna yang dilambangkan dengan ES sama dengan tak hingga. Di sini perubahan harga mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan tak terbatas. Dan yang kelima, penawaran inelastis sempurna dengan simbol ES sama dengan 0. Jadi di sini perubahan tingkat harga tidak memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dari kelima itulah jenis-jenis dari elastisitas sempurna. Dari kelima tadilah jenis-jenis elastisitas penawaran. Kita masuk ke soal. Karena kalau misalnya elastisitas penawaran ada hitung-hitungnya, nggak mungkin kan nggak pakai soal gitu, nggak pakai contoh soal. Agar lebih paham, saya akan mengasih penjelasan tentang soal yang saya buat. Semoga bisa paham yang menonton. Ini saya sudah membuat soal tentang elastisitas penawaran. Di sini juga udah saya jawab, udah saya iniin, tinggal saya jelaskan. Nah, harga pakaian di sebuah butik naik dari 45.000 menjadi 65.000 per potong. Jumlah barang yang ditawarkan naik dari 50 menjadi 200 potong. Hitunglah koefisien elastisitas penawarannya. Nah, dari sini sudah diketahui ya. Kita pakai rumus yang delta Q per delta P tadi. Kayak ini nih. Udah diketahui Q1 sama dengan 50. Ini. Artinya Q1 itu jumlah barang yang ditawarkan pertama sebelum naik. Dan yang Q2 jumlah barang yang setelah naik. 200. Ini ya. Nah, untuk P1-nya itu 45.000 dari pakaian yang sebelumnya belum naik, yang belum naik masih normal 45.000, dan P2-nya jumlah barang yang sudah naik harganya setelah dari 45.000 ini. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini saya udah buat rumusnya. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, setelah dijabarkan seperti ini, delta Q itu Q2 dikurang Q1, delta P itu P2 dikurang P1, dikali P1 per Q1. ES sama dengan 200 dikurang 50. Kita masukkan Q2-nya 200, Q1-nya 50 dikurang P2-nya 65.000, P1-nya 45.000 dikali dengan 45.000 ini dari P1, 50 dari Q1. Nah, baru kita jumlahkan, hasilnya 150 per 15.000 dikali 45.000 per 50. Nah, di sini saya cara menjumlahkannya itu dengan cara ini 150 dibuang juga 150-nya, dan 20 ini dihabiskan ke 0 yang ini, dan 0 dari 4 ini tadi disilangkan ke sini. Nah, jadi sisanya kan 45 per 5. Ini saya masukkan ke sini nih. 45 per 5 sama dengan 9. Bisa disimpulkan ES lebih besar daripada 1. Karena di sini 9, jadi ES-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, begitulah. Semoga mengerti ya. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang elastisitas. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jikalau ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir.